Ya, ini kita lanjutkan ya. Jadi ini saya akan membuat looping PHP di dalam HTML gitu ya. Nah, ini oke. Nah, template-nya adalah seperti ini ya. Jadi saya akan membuat, misalkan saya cetak seperti ini ya. Loop ke $i. Terus di sini BR. Kita mau membuat ini kok ya, apa namanya, tabel ya, tabel. Nah, baris dari tabel tersebut akan saya ulang berkali-kali gitu ya, tabel. Nah, untuk membuat tabel di dalam HTML kan kita menggunakan pernyataan ini ya, tr. Nah, seperti ini ya. Cuma masalahnya tr yang kita tuliskan di sini, oke, ini tr di sini kan, ini kan berada di wilayah PHP gitu ya, sedangkan ini adalah HTML. Nah, ini kan tidak boleh gitu ya. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah saya di sini saya akan keluar dari wilayah PHP. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk lagi ke wilayah PHP di sini. Nah, itu ya. Jadi ini di sini sekarang adalah wilayah HTML. Nah, ini adalah wilayah HTML. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya bisa menuliskan tag tr di sini, tr. Nah, seperti ini. Kemudian saya membuat satu kolom, kemudian 2 kolom, kemudian 3 kolom. Nah, misalkan seperti inilah. Nah, jadi nanti ini, walaupun ini berada di wilayah HTML, tapi karena dia berada di dalam for-nya PHP, maka ini akan diulang, di looping gitu ya, di looping 10 kali gitu ya. Nah, gitu ya, ikut di looping gitu ya. Nah, saya contohkan, ini saya simpan, kemudian kita coba akses dari sini. Kita coba, nah ini ya, loop 3 ini ya. Klik. Nah, ini adalah tabel yang kita buat tadi, cuma tabel tadi kan belum ada datanya ya. Kita coba kasih data di kolom pertama ini, kita beri data dari sini, dari $i ini. Caranya adalah seperti ini. Nah, gini ya. Di sini saya akan menuliskan $i. Nah, ini ya, cara mengakses variabel PHP secara singkat di dalam HTML. Dan adalah caranya seperti ini. Nah, save. Terus kita refresh. Nah, itu ya, data ke 1, ke 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Kalau ini saya ganti 100 ya, nanti akan muncul 100 baris gitu ya. Muncul 100 baris. Kita coba cek. Nah, 100 baris. Kalau di sini datanya 40 gitu ya. Ya, nanti akan muncul 40 baris gitu ya. 40 baris. Nah, gitu ya. Ini PHP yang kita sisipkan di dalam HTML. Nanti kita akan sering menggunakan ini gitu ya. Ini akan sering kita gunakan pada saat akses database. Ini bakal sering kita pakai. Oke. Selanjutnya kita coba lihat di slide-nya.
kita akan ke sini dulu aja, mengambil variabel dari luar gitu ya. Mengambil variabel dari luar ini cukup penting ini. Oke, saya akan contohkan gini ya, dengan saya akan bikin file baru. Oke, jadi mengambil variabel dari luar kita punya dua cara ya, yaitu get dan post gitu ya. Caranya adalah seperti ini. Kita sering melihat ini ya, apa namanya, kita sering melihat URL yang bentuknya seperti inilah tuh ya. Bentuknya di sini ada tanda tanya, kemudian di sini ada huruf, ada sama dengan, ada angka, ada n, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah kita memasukkan data dari luar gitu ya, ke dalam script PHP gitu ya. Saya contohkan seperti ini ya. Jadi saya akan membuat satu file namanya coba sum gitu ya. Coba sum, dimana di dalamnya itu saya akan membuat penjumlahan A sama dengan 10 sama seperti tadi, B sama dengan 30 gitu ya. Ini akan saya jumlahkan, C sama dengan A plus B, kemudian print $A kemudian koma B $B. Nah, seperti ini aja. Terus langsung aja deh jumlah gitu ya, jumlah C. Nah, seperti ini. Saya akan coba di web browser dulu gitu ya. Nah, ini ya coba sum, ini kita klik gitu ya. Nah, ini kan penjumlahan seperti biasa gitu ya, penjumlahan seperti biasa. Nah, tapi kita pengen modifikasi ini gitu ya, angka-angka A dan B nya itu akan kita ambilkan dari URL gitu ya. Nah, seperti ini, A sama dengan 25 dan B sama dengan 50 gitu ya. Nah, seperti ini ya, kita enter. Nah, kita inginnya dua angka ini masuk ke dalam program gitu ya, masuk ke dalam program. Nah, ini artinya kita mengambil data dari luar file gitu ya. Nah, caranya adalah kita menggunakan pernyataan ini, get A dan get B gitu ya, $get A dan $get B. Jadi di sini ini kita ganti ini menjadi $get A gitu ya, tadi kan A ya, dan B, $get B. Nah, seperti ini. Udah. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini kita klik di sini, taruh enter. Nah, ini kita lihat angka A sama dengan 25 itu masuk ke sini gitu ya. Aduh. Masuk ke dalam program gitu ya. 50 ini juga sama, ini masuk ke sini gitu ya. Masuk ke B, kemudian dijumlahkan. Oke. Kalau ini kita tambah juga bisa gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai get ya. Kita juga bisa tambahkan di sini lah. Dan nama sama dengan Dita. Nah, seperti ini, enter gitu ya. Nama Dita ini juga bisa kita tangkap di dalam file ini gitu ya, dengan cara seperti ini. Ini saya beri pindah baris, sekarang nama sama dengan $get, terus tinggal kasih aja nih di sini nama. Nah, seperti ini. Kemudian print nama $2 nama, pindah baris. Nah, seperti ini, masuk nama gitu ya, udah gitu ya. Nah, ini prinsip yang
prinsip pertama kita mengambil data dari luar gitu ya. Data dari luar kita ambil, bawa masuk ke dalam file untuk diolah gitu ya. Atau bisa juga masuk database gitu ya. Ini prinsip pertama, ini nanti bakal sering nih, ini bakal sering kita pakai nih, sering dipakai terutama pada saat kita akses database. Nanti akan saya tunjukkan, atau mungkin di pertemuan lain akan saya tunjukkan nih, yang manfaat lebih luas lagi tentang ini gitu ya. Kemudian mengambil data dari luar, yang satu lagi adalah dengan metode post gitu ya. Kalau ini get dan yang lain adalah post. Nah, post ini khusus untuk dipakai pada saat kita menggunakan form gitu ya. Form. Contohnya inilah form action gitu ya. Saya akan contohkan ini gitu ya. Saya akan membuat sebuah form di sini. Form PHP coba form. Formnya adalah isinya HTML ya. HTML body, kemudian form gitu ya, form, kemudian actionnya. Jadi formnya ini akan kita arahkan ke coba proses form.php, kemudian metodenya adalah post. Metodenya post. Nah, seperti ini saya minimize dulu. Kemudian di dalam form itu ada nama, kemudian inputnya, tipenya adalah teks gitu ya, name-nya adalah nama, textbooknya nama, kemudian pindah baris, alamat, input, tipenya ya, kemudian name-nya adalah alamat. Name maksudnya name dari komponen itu gitu ya, ini name. Kemudian tombol submit, input, tipenya submit, value-nya kirim. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba dulu ya, lihat formnya. Kita coba lihat formnya. Nah, ini ya, coba form. Nah, ini adalah formnya. Kita isi nama dan alamat gitu ya. Nama dan alamat. Kemudian kita kirimkan ke sini. Coba proses form. Jadi kita harus membuat ini. File ini harus kita buat dulu gitu ya. Kita buat di sini. Di sini ya, coba proses form. Nah, di sini kita tangkap gitu ya, kedua data itu ya. Kedua data itu akan disimpan di sini, nama dan alamat gitu ya. Dan sekarang tinggal kita ini ya, kita tangkap dia nama sama dengan $get post gitu ya. Nama, alamat gitu ya. Alamat $post, alamat. Dah, dua data itu sudah ketangkep gitu ya. Sekarang kita coba print gitu ya. Print nama titik $, nama, pindah baris, kemudian print lagi alamat titik $, alamat. Udah selesai. Oke, save. Nah, sekarang kita coba gitu ya. Kita coba isi gitu ya, nama Joni, alamat Jalan Magelang. Nah, seperti ini. Kemudian kita kirim, klik gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang
data yang kita isikan tadi sudah bisa ditangkap oleh ini. Coba proses swarm di sini gitu ya. Nah, itu cara mendapatkan data dari luar gitu. Nanti dua proses ini bakal sering kita pakai gitu ya, post dan get ini ya. Nah, ini ya, post dan get ini bakal sering kita pakai, post dan get. Nah, itu ya beberapa komponen penting lah ya, yang di dalam PHP yang bakal berulang kali kita pakai gitu ya. Oke, nah kemudian yang cukup penting adalah function gitu ya. Function. Nah, function ini adalah fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh library PHP-nya gitu ya. Nah, beberapa fungsi yang sering kita pakai adalah ini, print dan echo, ini sering kita pakai ini. Ini masuk dalam golongan fungsi string gitu ya. Terus cara melihat fungsi-fungsi yang lain bagaimana? Kita tinggal melihat di dokumentasinya PHP. Kita tinggal cek aja di sini di dokumentasinya PHP. PHP function. Nah, ini ya, PHP function. Oke, coba di sini dulu. Kita ke mana ya? Nah, ini mungkin di sebentar. Language reference function. Oke, kayaknya bukan di sini. Kita coba lihat di manual. Kita coba lihat di nah, ini function reference. Oh, bukan. Di mana ya? Saya agak lupa nih. Nah, ini nih, betul. Dia di function reference. Kita coba cek ya, function reference. Nah, ya betul. Nah, di sini ada banyak sekali golongan fungsi-fungsi ya. Ini dia dikelompokkan sesuai dengan ini aja sih, kesamaan fungsinya. Nah, ini tidak perlu kita hafalkan semuanya. Kita coba saya kasih contoh lah ya. Yang sering dipakai itu adalah fungsi untuk text processing misalkan di, nah inilah text processing itu ya, string, terutama di sini di string ini ya. Nah, ini contohnya nih, ini string function, ada banyak sekali string gitu ya, ada banyak sekali fungsi. Contohnya adalah print, tadi print ada di sini gitu ya. Nah, ini print itu ya, print. Nah, ini ada contoh kodenya gitu ya, print. Nah, print seperti ini bisa gitu ya, print seperti ini juga bisa gitu ya. Terus contoh yang lain lagi, oke, misalkan apa ya, ini panjang strlen, ini untuk mencari panjang sebuah string gitu ya, mencari panjang sebuah string. Misalkan ini ada string seperti ini, kita ingin mencari ini jumlah hurufnya ada berapa, kita pakai strlen gitu ya. Kemudian apa lagi, kita coba lihat str sub str coba lihat ya. Sub str ini kita memotong, ini fungsi untuk memotong string gitu ya kayaknya ya. Contohnya inilah, nih sub str ini stringnya kemudian dipotong -1, berarti nanti kita dapatkan f gitu ya. Kita mengambil satu huruf dari belakang, mengambil dua huruf dari belakang, nah gitu ya. Itu contohnya. Kemudian contoh fungsi-fungsi yang lain
selain string ya. Text processing, kemudian database ini ada nggak ya MySQL ya, kita coba lihat MySQL. Oke, teman kita MySQL nggak ada di sini. Oke, contoh fungsi apa ya, string tadi ya yang cukup banyak. Yang lain ini relatif agak sulit, ini relatif agak sulit. Text processing ya, array ini yang berkaitan dengan array ini ada di sini gitu ya, untuk handling array gitu ya, fungsi untuk membuat array, untuk sorting array gitu ya, untuk menghitung jumlah komponen di dalam, jumlah elemen di dalam array. Kemudian apa nih ya, untuk shuffle array gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Di sini ada contoh-contohnya. Nah itu fungsi. Nah kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini di dalam program kita gitu ya. Untuk fungsi untuk akses database MySQL kita coba lihat ya. PHP MySQL i function. Oh ini dia, kita coba lihat ya. Oke, nah ini adalah daftar fungsi MySQL untuk koneksi ke MySQL gitu ya. Contohnya MySQL i connect. Nah ini contoh untuk koneksi ke MySQL gitu ya. Nanti akan saya contohkan ini. Mungkin di pertemuan akan datang akan saya contohkan. Pertemuan akan datang langsung akan saya contohkan akses database gitu ya, karena untuk pembuatan web pakai PHP ini yang populer sih memang ini ya, kebanyakan dipakai untuk koneksi database, dan nanti akan langsung saya contohkan di pertemuan berikutnya gitu ya, akan langsung saya contohkan akses database langsung gitu ya, biar lebih jelas. Oke, kira-kira seperti itu dulu ya untuk intro dari PHP-nya ya. PHP-nya secara basic seperti itu ya prinsipnya ya. Oke, nanti lebih lanjut akan kita teknik-teknik lanjutannya akan kita pelajari sambil jalan ya, sambil mempelajari tentang akses database. Oke, demikian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.